Saya buka di sini bab lingkaran. Modul kalian itu nanti di lingkaran itu ada persamaan lingkaran, kemudian kedudukan titik, kedudukan garis terhadap lingkaran, kemudian ada persamaan garis singgung lingkaran. Nah, ini garis besar yang akan kita bahas ya, sub-subnya. Nah, sekarang kita akan lihat di sini dulu. Lingkaran. Kelamaan ya, ada presentasinya. Nah, nanti di lingkaran itu kalian akan membahas pokok bahasan besar itu adalah persamaan lingkaran dan garis singgung lingkaran sebenarnya. Kemudian karena ada garis singgung berarti pasti ada posisi garis terhadap lingkaran gitu ya. Nggak cuma posisi garis, ada posisi titik juga. Di dalam, pada, atau di luar gitu. Nah, nanti di persamaan lingkaran itu nanti model tipe soalnya itu banyak. Jadi kalian harus menguasai tipe-tipe soalnya. Nah, nanti kalau persamaan lingkaran hal yang perlu kalian perhatikan di soal adalah dia harus ada pusat lingkarannya sama ada jari-jari lingkaran gitu ya. Jadi kalau lingkaran itu pasti ada pusatnya di mana nih. Kemudian jari-jarinya berapa nih. Nah, ini dua hal pokok di persamaan lingkaran. Jadi nanti kalau di soal itu sudah diketahui pusatnya dan jari-jarinya, ya udah tinggal masukkan ke rumus gitu ya. Nah, nanti rumus ini dari mana nanti akan kita bahas di selanjutnya. Nah, ini jadi ada pusatnya di A, B, kemudian jari-jarinya ini 0,0 ya. Nah, ini mirip dengan di transformasi kemarin yang rotasi sama dilatasi ya, pusatnya di 0,0 dan A, B. Kemudian, nah ini yang di sini ini namanya bentuk baku. Karena apa? Karena belum dijabarkan. Masih X min A kuadrat plus Y min B kuadrat. Jadi pusatnya ini buat translasi, menggeser yang ini ya. Yang tadinya 0,0. Nah, kalau ini dikuadratin, maka jadilah bentuk umumnya, persamaan umumnya. Ini kalau sudah dijabarkan ini ya. Nanti persamaan lingkaran itu ada dua macam, bentuk baku dan bentuk umum. Nah, kemudian posisi garis itu nanti kalau misalnya lingkarannya seperti ini, kalau nanti garisnya di sini, ini berarti yang ini tidak memotong. Nilai diskriminannya itu harus kurang dari 0, negatif ya. Ini konsepnya sebenarnya sama dengan saat kalian belajar parabola. Kalau parabolanya infinity, namanya definite ya. Definite positif, oh ini berarti D-nya negatif nih, nggak nempel di sumbu X ya. Nah, dan nilai A-nya adalah positif. Kenapa? Karena kurvanya terbuka ke atas gitu. Kalau kurvanya di sini, nah ini juga nih nggak nempel di sumbu X, berarti D-nya juga negatif nih. D-nya negatif, tetapi A-nya negatif juga. Kenapa? Karena melayangnya di bawah. Tapi kalau yang menyinggung yang seperti apa? Menyinggung itu yang seperti ini. Nah, menyinggung. Jadi ini mengenai memotong sumbu X di satu titik. Nah, itu yang ini nih. Nah, memotong di satu titik. Nah, kalau di sini gambarnya yang kayak ini. Nah, ini menyinggung namanya. Ini titik singgungnya di sini. Titik singgung garis terhadap lingkaran. Jadi nanti kalau kalian temukan persamaan garis singgung substitusi ke persamaan lingkaran, nanti dicari diskriminannya pasti sama dengan 0. Nah, itu artinya menyinggung. Kemudian yang memotong berarti kalau parabola berarti yang seperti ini ya, memotong sumbu X di dua titik. Atau kalian memfaktorkan persamaan kuadratnya ketemu X1 dan X2 berbeda. Pasti dia memotong. Nah, kalau di sini nih berarti seperti ini, memotong di dua titik. Titik A, ini titik B. Nah, itu pengertiannya ya. Kemudian kalau ini kan posisi titik, posisi garis. Kalau posisi titik gimana? Ya, kalau posisi titik itu saya pakai itu. Kalau titiknya di luar, ini seperti ini ya.
Yang namanya lingkaran itu yang melengkung ini ya. Nah, kalau titiknya di sini, ini terletak pada artinya. Yang ini terletak di dalam. Jadi, posisi titik terhadap lingkaran itu cuma ada 3. Di luar, pada, dan di dalam. Posisi garis terhadap lingkaran itu ada 3. Tidak memotong, menyinggung, dan memotong di 2 titik. Begitu. Itu garis yang di persamaan lingkaran dulu, persamaan garis singgung nanti dulu. Kita pindah ke persamaan lingkarannya dulu. Persamaan lingkaran. Nah, ini setelah kalian mempelajari materi ini, nanti kalian bisa menentukan persamaan lingkaran dengan yang memenuhi beberapa kriteria tertentu. Jadi nanti variasi soal persamaan lingkaran itu ada banyak sekali. Kalau kalian sudah membaca di modul kalian. Nah, lingkaran itu pengertiannya adalah tempat kedudukan titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tetap. Nah, titik tetap tadi adalah pusat lingkaran ya. Nah, ini titik tetap yang ini pusat lingkarannya. Tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama, berarti ini tempat ini jaraknya sama kan sejauh radiusnya. Nah, yang disebut lingkaran itu garis yang ini. Bukan semuanya ini. Itu ya. Jadi lingkaran yang melingkar, garis yang melingkar ini yang selalu berjarak sama terhadap suatu titik tetap itu disebut lingkaran gitu. Kemudian sekarang kita akan jari-jari kelamaannya pakai kayak gini ya. Persamaan lingkaran. Nah, sekarang kita akan membahas yang pusatnya di 0,0. Kita punya kartesian pasti sumbu X, sumbu Y. Kemudian persamaan lingkarannya. Nah, ini lingkarannya itu yang garis merah ini yang disebut lingkaran. Gitu. Kemudian wilayah yang warnanya orange ini adalah wilayah di dalam lingkaran. Nah, kalau kita mencari persamaan lingkaran, itu berarti kita selalu mengingat Pitagoras ya. Jadi kita menentukan misalnya ini, sebuah titik di lingkaran, pada lingkaran itu misalnya X, Y gitu ya. X, Y. Nah, berarti kita bisa narik garis ini nih. Tarik garis ke bawah sini, kita buat segitiga siku-siku kan. Oh, berarti jarak dari sini ke sini ini sejauh apa ini? Jarak dari ini misalnya A aksen deh. Proyeksi A ke sumbu X ya. Jarak O ke A aksen sejauh apa? Aksen. X. Tuh. Kemudian jarak A ke A aksen adalah? Y. Y. Kemudian O ke A itu adalah radiusnya. Nah, berarti berdasarkan rumus Pitagoras yang sudah kita kuasai sejak SMP, ini berlaku X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, ya nggak? Nah, inilah rumus persamaan lingkaran. Nah, yang pusatnya di 0,0 berjari-jari R. Gitu. Apakah ada pertanyaan? Jelas ya? Rumus lingkaran itu berasal dari mana? Jadi kalau saya munculkan gambar berikutnya. Nah, ini. Kita ambil sebuah titik P pada tepi lingkaran. Pada lingkaran ya, yang garis merah ini. Misalnya titik P itu X, Y. Kemudian proyeksikan P ke sumbu X positif. Berarti kita dapat O ke P aksen itu adalah sejauh X. Kemudian P ke P aksen itu adalah sejauh Y. Nah, ini seperti ini. Persamaan lingkarannya. Paham ya? Nah, sekarang contoh soalnya. Jari-jarinya. Contoh soal pertama. Persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 dan berjari-jari 5.
Ya udah, tinggal ganti R kuadratnya. Paham ya? X dan Y nggak usah diganti. Itu. Kemudian jari-jarinya 2,5. Ya udah, 2,5 tinggal dikuadratin ya. Jadi 6/4. Kemudian lagi, jari-jarinya 1,1. Ya udah, 1,1 tinggal kuadratin aja. Taruh di situ. Gitu. Paham ya? Contoh 1 paling gampang. Akar 3 ya udah, akar 3 kuadratin jadi 3. Itu. Kemudian contoh soal yang berikutnya. Di modul kalian ada ya. Cuman angkanya saya bedain. Persamaan lingkaran pusatnya di 0,0 dan melalui titik. Nah, ini udah beda nih. Tadi saya bilang, kalau mau cari persamaan lingkaran, yang penting ada pusatnya dan jari-jari. Nah, ini nggak ada R-nya berapa? Nggak ada. Berarti kita harus cari dulu nih artinya. R-nya berapa ya? Nah, caranya substitusi aja ini jadi X. Karena titik ini dilalui ya. Berarti 3-nya jadi X, min 1 jadi Y. Masukkan ke rumus lingkaran X kuadrat, yang pusatnya di 0,0 ya. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, nanti R kuadratnya dapat. Nah, coba dihitung. R kuadratnya berapa? Akar 10 ya, Bu. Akar 10. Ya udah, jadi akar 10 di kuadrat. Itu R-nya ya? Akar 10 ya? Iya, Bu. R kuadratnya jadi 10. Ya udah, jadi persamaan lingkarannya. Mana? Oh, ini penyelesaiannya di sini. Nah, substitusi ke X dan Y-nya. 3 jadi X, Y jadi min 1. Nanti ketemu R kuadratnya di situ adalah 10. Ya udah, persamaan lingkaran tinggal masuk. Itu. Oke, saya. Pokoknya kalau melalui sebuah titik, titik itu dianggap sebagai X dan Y. Substitusi cari nilai R. Tuh. Sekarang yang Bu, contoh. jadi Ya, apa? persamaannya tuh kita tinggal nyari R-nya aja, Bu. Betul. X-nya dibiarin aja di hasil akhirnya. Ya. Kemudian soal yang ketiga. Pusat dan jari-jari lingkaran. Nah, ini sekarang yang A ini pusatnya di berapa koma berapa? Trisha. Ini pusatnya di berapa koma berapa, jarinya berapa? Pusatnya di jari-jarinya 4 bukan, Bu? Jari-jarinya 4. Pusatnya? 0,0. 0,0. Pokoknya kalau variabelnya itu adanya cuma X kuadrat dan Y kuadrat, nggak ada Y, nggak ada X yang pangkat 1, artinya pusatnya di 0,0 gitu ya. Jadi pusatnya di 0,0, jari-jarinya 4. Akar dari 16 itu ya, karena 16 itu adalah R kuadrat. Nah, sekarang X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2/4. Pusatnya pasti di 0,0 ya. Jari-jarinya berapa nih? Bu. Ya, apa? Taunya pusatnya 0,0 itu dari mana, Bu? Karena tadi kan persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 tadi kan X kuadrat, ini rumusnya ya, plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi nggak ada X pangkat 1, nggak ada Y pangkat 1 di persamaan ini. Jadi langsung sama dengan angka, itu pasti pusatnya di 0,0. Oh, oke, Bu. Ya. Jadi yang ini R-nya berapa nih? 1,5, Bu. 1,5. Ini kan 9/4 ya. 1,5 betul. Iya, betul. Iya kan? Coba kita lihat. Pusatnya di 0,0 dan ya 1,5. Nah, sekarang yang ini.
X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5. Pusatnya pasti 0,0 ya, karena nggak ada X pangkat 1 dan nggak ada Y pangkat 1. Jari-jarinya berapa? Akar 5, Bu. Akar 5. Ya udah, gitu. Bisa ya? Apakah masih ada pertanyaan? Bisa? Bu, itu Sekarang, fix pusatnya 0,0 ya, Bu? Nanti saya kasih contoh yang pusatnya di tidak di 0,0. Kalau tidak di 0,0 itu kalau misalnya jatuh. Persamaannya adalah kayak gini nih. Misalnya X kuadrat kayak yang kalian transformasi kemarin tuh loh. Y kuadrat min 2X plus 6Y sama dengan 0. Nah, ini pasti pusatnya tidak di 0,0. Kenapa? Ini loh biang masalahnya. Ini loh, ada variabel X dan Y yang pangkat 1. Enggak pangkat 2. Ini pasti pusatnya bukan di 0,0. Gitu? Paham? Oke, Bu, makasih, Bu. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Soal yang keempat. Persamaan lingkaran yang sepusat dengan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 144. Tetapi panjang jari-jarinya setengah dari panjang jari-jari lingkaran tersebut adalah. Nah, ini udah mulai direbetin sama kalimat. Sepusat itu artinya apa? Satu pusat, Bu. Pusatnya sama. Pusatnya Sama-sama di 0,0 ya. Nah, yang ini jari-jarinya berapa nih? 12, Bu. 12. Nah, dia minta tetapi panjang jari-jarinya setengah dari panjang jari-jari lingkaran tersebut. Berarti yang diminta R-nya berapa? 6, Bu. 6. Ya udah, bikin persamaannya jadinya apa? X kuadrat plus Y kuadrat. R kuadratnya jadi berapa? 36. 36. Separohnya dari 12 gitu kan. Kemudian kita kuadratin. Paham? Bu, saya masih nggak ngerti, Bu. Yang mananya? Oke, sebentar. Yang 36-nya, Bu. Sebentar, saya panggil GeoGebra dulu. Oke, biar ada bayangan ya. Nah, tadi persamaan lingkaran awal kita apa? X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 144 kan? Nah, mana lingkarannya? Kenapa nggak muncul? Di mana kamu? Oh, gede banget ternyata. Sebentar. Nah, sekarang yang ini perhatikan jari-jarinya nih dari 0 dari sini mana coretannya? Dari sini ke sini itu adalah 12. Kemudian dia minta jari-jarinya harus setengahnya, jadi harus ke sini. Nah, lingkaran kita nanti yang ini nih. Nah, yang merah ini ya, setengahnya. Jadi 12 jari-jari ini harus dibagi 2 dulu jadi 6. Maka kita masukkan ke sana nih. Saya tutup dulu. Jadi di sini adalah X kuadrat plus Y mana Y? Y kuadrat sama dengan 6 kuadrat kan?
Nah, jadinya yang lingkarannya itu ketemu. Jadi karena sesuai yang diminta sama soalnya, Bu. Harusnya 12, tapi dia mintanya setengahnya jadi 6. Iya. Terus baru 6-nya yang dikuadratin gitu, Bu. Ya, betul. Jangan setengahnya dari 144 ya. Oke? Ya. Berarti diakarin dulu ya, Bu, baru diskon. Betul. Jadi sampai ketemu R-nya karena dia bilangnya adalah tetapi panjang jari-jarinya setengah dari panjang jari-jari lingkarannya. Jadi bukan dari jari-jari kuadrat gitu ya. Nggak ada kata-kata kuadrat, berarti ini kan 144, ini kan R kuadrat nih, ya nggak? Ini adalah R kuadrat. Berarti harus kita cari R-nya dulu, 12. Nah, baru setengahnya dari 12 itu adalah jari-jari lingkaran baru yang mau kita buat. Paham ya? Paham, Bu. Oke. Jadi nanti di kalimat soalnya itu logika bahasanya harus benar-benar dipahami. Nah, kalian belajar logika bahasa sama Bu Ani apa sama Pak Dion? Pak Dion, Bu. Pak Dion. Oke, berarti nanti kalau logika bahasa di lingkaran ini nggak jalan, berarti saat belajar sama Pak Dion tuh ditinggal tidur apa ditinggal ngapain ya gitu. Oke, soal berikutnya ya. Ini udah jelas ya? Bu. Ya, apa-apa? Nanti kita tuh bakal bikin grafik lagi nggak, Bu? Enggak. Oke, makasih, Bu. Kok kayaknya takut banget sama grafik? Iya, Bu. Serem, Bu. Waktu kelas 10 ya? Gambar Iya. persamaan parabola itu ya? Oh, ini penyelesaiannya nih. Jadi kita pertama-tama cari R-nya dulu. 144 diakarin dulu ketemu 12. Habis itu setengah dari 12 adalah 6. Ya udah, tinggal masukkan. Gitu ya? Bisa ya? Soal berikutnya. Kalian nggak usah sibuk nyatet soal ya. Yang penting kalian paham. Kalau saya jelasin nggak ngerti, itu saya ditanyakan supaya sampai paham. Karena contoh di modul itu sudah banyak. Kalau nanti misalnya kalian minta, Bu, PPT-nya dikirim dong, saya kirim. Jadi kalau belajar itu jangan sibuk mencatat, tapi sibuklah memahami. Karena kalau kalian minta catatan dari saya, pasti saya kasih. Soal nomor 5. Persamaan lingkaran yang koordinat ujung-ujung diameternya adalah di titik A dan titik B, itu persamaannya apa? Nah, loh. Ini pusatnya nggak ada, jari-jarinya nggak ada, berarti dua-duanya harus kita cari ya. Bermodalkan ini. Modal kita cuman ini. Ya udah, berarti kalau kalian ini titiknya harus digambar dulu nih. Gampang kalau gambar titik mah. Dia ada di 2,1, 2,-1 di sini. Titik A. Kemudian titik B, min 2,1. Nah, di sini. Ini titik B. Ya udah, ini diameter kan? Nah, melewati 0,0, jarak dari sini ke sini dan ini sama, berarti ini R-nya nih. Nah, berarti R-nya adalah setengah jarak A ke B. Paham? Atau, oh ini kan udah ketahuan nih, ini 0,0 nih, ya nggak? Ya udah, jari-jarinya adalah jarak titik A ke 0,0. Nah, rumus jarak titik ke titik gimana? Rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras itu apa? Jarak titik A ke 0,0 berarti X-nya si A kan? X-nya si A, titik A, dikurangi si X-nya, dikurangi X-nya si 0, kemudian ini dikuadratin. Kan rumus Pitagoras kan delta X ditambah delta Y. Ya nggak? Delta Y berarti Y-nya si titik A, dikurangi Y-nya si titik 0, kemudian ini sama dengan R kuadrat. Iya kan? Tinggal masukkan nih. X-nya si A berapa? 2 kuadrat. Ditambah
Y-nya si A berapa? Min 1 dikuadratin. Karena X0 sama Y0 itu 0 ya. R kuadrat. Ya udah, ketemu R kuadratnya berapa nih? 45 ya. R-nya akar 5. Ya, R-nya akar 5. Nah, kemudian pusatnya udah ketahuan 0,0 ya. Ya udah, persamaan lingkarannya jadinya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5. Paham? Bu. Ya, apa? XO, YO-nya itu tuh pusatnya, Bu, titik Ini. pusatnya. Karena ini kan jarak B ke O, A ke O itu sama panjang. Berarti ini jari-jari semuanya. Karena apa? Karena A ke B itu adalah diameter kan? Tadi dibilang jarak dari A ke B itu adalah diameter. Berarti setengahnya AB itu adalah jari-jari. Nah, kalau kalian menghitung jarak A ke B aja langsung, kemudian kalau misalnya tanpa gambar ya, hitung aja jarak A ke B berapa diameternya, kemudian dibagi 2. Ketemu jari-jari. Nah, baru titik pusatnya gimana caranya? Kita rata-rata aja. Pusat itu adalah rata-rata pusat dari ujung diameter. Rumusnya adalah apa? Rata-rata gimana ya caranya? Gini loh. X-nya si A ditambah X-nya si B. X-nya besar ya tadi. Ini dibagi 2. Koma, kemudian berarti Y-nya si A ditambah Y-nya yang besar. YA ditambah YB ini juga dibagi 2. Nah, seperti itu titiknya. Tapi ini titik ya. Bu, itu koma dikali atau gimana, Bu? Koma kan titik pusat. Oh pusat iya, itu Bu. berupa titik. Nah, ini saya kasih titik pusat. Titik pusat yang diketahui ujung-ujung diameter pasti kita menggunakan rumus ini. Ini rumusnya ya. Nggak kelihatan. Ya udahlah. Ini di sini ada pembahasannya. Malah ini, aduh. Pembahasannya. Nah, ini saya buang dulu coretannya ya. Penyelesaiannya. Nah, ini ujung-ujung diameternya tadi di titik A 2,-1 sama min 2,1. Nah, ini adalah diameter. Berarti kalau diameter dihitung, nah, diameter itu juga sama dengan jarak titik ke titik ya, pakai Pitagoras. Delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat diakarin. Pasti ketemu jarak titik ke titik. Konsep jarak titik ke titik itu selalu sama. Kemudian, nah ini ketemu diameternya adalah 2 kali 5. Nah, kemudian dibagi 2. Ketemu akar 5 sama dengan tadi ya. Dibagi 2. Nah, jari-jarinya adalah setengahnya dari diameter. Berarti jari-jarinya adalah akar 5. Nah, kemudian tadi rumus apa? Koordinat pusatnya itu adalah tadi kalau pakai gambar langsung ketahuan 0,0 ya. Nah, kalau misalnya kita nggak pakai gambar, tadi itu pakai setengahnya tuh. Setengahnya si X ditambah ya, rata-rata ya. Rata-rata X, rata-rata Y gitu. Kalau rata-rata berarti ditambah, bukan delta ya. Kalau delta, nah ini bedakan. Biasanya kalian nanti di ulangan kebalik-balik. Kalian buat notes ya. Buat catatan kecil. Mencari jarak titik ke titik itu rumusnya adalah delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat, kemudian diakar. Tetapi kalau mencari koordinat pusat, mencari yang di tengah yang mana, berarti kita rata-rata aja titiknya.
rata-rata antara X, rata-rata antara Y. Karena rata-rata berarti ditambah ya konsepnya ya. Ingat statistika. Berarti min 2 ditambah 2 dibagi 2. 0 dong. Kemudian 1 dikurangi ditambah min 1 dibagi 2. 0 juga. Jadi pusatnya di 0,0. Gitu. Jadi nanti terserah kalian mau pakai gambar boleh. Gambar kan tinggal titik-titik aja, gambarnya gampang. Atau memakai konsep rumus yang ini boleh. Rata-rata ya kalau mencari koordinat titik pusat. Nah, ya udah, jadi persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5. Nah, apakah ada pertanyaan untuk jenis soal ini? Bu, Ya, apa? tadi kan sempat ada rumus yang XA min XO kuadrat plus YA min YO kuadrat. Iya, sama dengan R kuadrat itu berarti kepakainya pas kapan, Bu? Menghitung jari-jari, jarak titik ke titik. Tadi kan kalau nggak salah juga ada rumus yang ini diameter ya, Bu? Kalau pakai itu aja terus dibagi dua gitu. Oke. Boleh. Mau ini kok lingkaran ya. Jadi terserah kalian mau hitung diameter dulu, kemudian dibagi 2 ketemu jari-jari boleh. Kalau titiknya tadi kamu gambar dulu, di titik 2, min 1, kemudian min 2,1. Kalau ini digambar, kemudian dihubungkan dengan garis, ini kan pasti melewati 0,0. Dari gambar kelihatan tuh, 0,0 pasti pusatnya. Ya udah, dari gambar ini kalian boleh, oh ya udah ini pusatnya, nggak usah cari pakai rumus, nggak apa-apa. Kemudian ya udah, jarak titik A ke titik 0,0 inilah yang kita hitung tadi, delta X dikuadratin, yang X-nya A dikurangi X-nya O tadi, dikuadratin itu adalah delta X, jarak A ke titik 0,0, ditambah delta Y, berarti Y-nya si A dikurangi Y-nya si O kan, dikuadratin. Jelas? Jelas, Bu. Terus berarti kalau pusatnya bukan 0,0, berarti gimana? Nah, berarti harus Atau pakai kayak rumus tuh, ya kan? Kalau misalnya nih, ternyata titik A-nya di sini nih, titik B-nya di sini ya, misalnya nih. Nah, kan kita nggak tahu pasti nih pusatnya di mana. Ya udah pakai tadi. Pusat itu adalah rata-rata X-nya si titik A ditambah X-nya si titik B, X-nya si B bagi 2. Rata-rata ya. Rata-rata dari 2 titik itu. Tapi berupa titik ya, karena kita mau cari titik pusat. Berarti di sini Y-nya si A ditambah Y-nya si B dibagi 2. Gitu? Paham? Paham, Bu. Makasih, Bu. Ya, bagi 2 di rata-rata. Oke, apakah masih ada pertanyaan lagi? Ini titik A, ini titik B. Udah jelas ya? Jenis soal tipe Bu, ini? tadi yang delta X itu buat nyari apa, Bu? Yang pakai delta X. Delta X ini jarak titik ke titik. Jarak titik A ke B itu dapat diameter, atau jarak titik A ke titik O ini delta. Konsepnya adalah delta. Kalau mencari pusat itu berarti rata-rata, oke? Nah, itu dicatat notes-nya biar nanti saat mengerjakan soal kalian nggak ketukar. Delta itu untuk menghitung jarak titik. Kalau di rata-rata itu untuk mencari pusat yang di tengah gitu. Oke? Apakah masih ada pertanyaan lagi? Bu, tadi Ya, rumusnya apa, Bu? Delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat. Diakarin. Itu ketemu jarak titik ke titik. Oke. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Masih ada lagi nggak? Udah. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang yang pusat lingkarannya di A, B ya, supaya tahu bedanya.
Jadi kalau pusatnya di A, B, artinya yang pusatnya di 0,0 ini bertranslasi, digeser gitu ya. Kena transformasi, dia bergeser sejauh A, B. Nah, itu perhatikan. Dia digeser, berarti X-nya geser ke kanan A langkah, kemudian ke atas itu sejauh B. Itu translasi geser ya. Nah, maka lingkaran kita sekarang ada di posisi yang ini, pusatnya di A, B. Jari-jarinya tidak berubah. Yang berubah adalah pusatnya, koordinat titik pusatnya. Nah, ini konsepnya seperti ini. Nah, sekarang rumusnya bagaimana? Ya udah, rumusnya juga sama. Tinggal kita translasi aja X dan Y-nya ya. Konsep translasi. Konsep translasi itu adalah yang tadinya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Karena dia bergeser pusatnya, X-nya sejauh A, ya udah X-nya kita kurangi sama A kan? Karena kita translasi ya. Kuadratnya di luar, karena hanya X-nya saja yang dikurangi A. Y-nya juga kita kurangi sama B, kita translasi. Kuadrat. Sama dengan R kuadrat. R-nya tidak berubah. Yang berubah adalah sininya. Bentuk X dan Y-nya. Apakah paham? Jelas ya? Nggak ada pertanyaan ya? Nah, persamaannya adalah nih, kalau pusat lingkarannya di A, B, jari-jarinya R adalah dia translasi. Jadi X-nya bergeser sejauh A, Y-nya bergeser sejauh B. Konsep translasi yang kita pakai di sini. Nah, sekarang ini kalian catat rumus yang kedua, persamaan lingkaran kalau pusatnya di A, B. Sekarang contoh soal ya. Sudah? Sekarang ke contoh soalnya. Angie? Iya, Bu. Kamu bisa join? Iya, saya udah selesai, Bu. Oke. Nggak di-spend? Dispennya sampai sekarang 10.10. Oh, oke. Yaudah. Contoh soal yang pertama. Tentukan pusat dan jari-jari lingkaran. Nah, ini pusatnya di berapa koma berapa? 3,7, Bu. 3,7. Jangan min 3,7 ya. Ingat, translasi itu kan berarti X min A, Y min B. Berarti A-nya itu 3, B-nya itu 7. Ingat ya. Kemudian R-nya berapa? 3. 3, jangan 9 ya. Pokoknya diingat ini R kuadrat. Oke, sekarang yang B. Ini pusatnya di berapa koma berapa? 8 sama min 5. 8, min 5. Betul. Jadi kalau di sini Y plus 5 berarti B-nya adalah min 5. Paham ya? R-nya berapa? Akar 6, Bu. Akar 6. Akar 6 nggak bisa disederhanakan, ya udah di min aja. Nah, begitu. Paham ya? Pokoknya min plusnya itu kalian harus hati-hati. Nah, kemudian soal yang kedua. Oh, ini masih yang C. Yang C ini pusatnya di berapa koma berapa? Min 3,5, Bu. Min 3,5, betul. Jari-jarinya berapa? Akar 24. Akar 24 itu berapa? Aduh. Berapa yo? 2 akar 6. 2 akar 6, iya. Karena 4 kali 6 ya. 4 kali 6, akar 4 itu 2. Jadi 2 akar 6. Pusatnya di min 3,5, jari-jarinya adalah 2 akar 6. Kemudian yang D. Nah, ini pusatnya di berapa koma berapa? 0,6, Bu. Berapa? 0, min 6, betul. Kenapa? Kenapa X-nya 0? Karena X kuadratnya tidak ditranslasi.
A-nya nggak ada ya, A-nya 0. Jadi dia X-nya tidak ditranslasi, yang bertranslasi adalah yang Y-nya. Turun ke bawah ya. Berarti 0,-6. Jari-jarinya berapa? Setengah, Bu. Setengah, betul. Pusatnya di 0,-6, jari-jarinya adalah setengah. Apakah ada pertanyaan? Paham? Oh, Bu. Oke. Soal selanjutnya ya. Ya apa? Ini berarti pusat lingkaran setelah ditranslasi ya, Bu? Iya, pasti. Oh. Pasti. Kalau sebelum ditranslasi pasti 0,0 kan? Nggak mungkin ditanya. Oke? Ya. Ya, Bu. Soal berikutnya. Soal yang kedua. Persamaan lingkaran, pusatnya di 1,5 dan jari-jarinya 3 adalah. Yuk, persamaan lingkarannya apa? Tinggal masukin aja kan, Bu? Iya. Berarti X min 1 kuadrat. 1 kuadrat. Terus plus ya, Bu? Plus, selalu plus. Dan plus Y min 5 kuadrat sama dengan 9. Sama dengan 9. Betul. Jadi tinggal masukkan aja ke bentuk itu. Ya. Udah. Persamaannya adalah X min 1 kuadrat plus Y min 5 kuadrat sama dengan 9. Udah jadi. Nah ini, bentuk ini adalah bentuk, ini bentuk baku ya. Ini bentuk baku. Kenapa? Karena belum dikuadratin ya. Kalau kalian jabarkan kuadratnya, ini nanti jadi bentuk umum, persamaan umum. Nah nanti kalau soalnya pilihan ganda, ikuti pilihannya itu bentuk baku atau bentuk umum. Kalau bentuk umum ya ini tinggal dikuadratin ya. Ini jadi X kuadrat min 2X plus 1 plus Y kuadrat min 10Y plus 25. 9-nya pindah ruas gitu. Tinggal sederhanakan. Kemudian soal yang ketiga. Persamaan lingkaran pusatnya di min 1,0 dan berjari-jari 3 akar 2. Apa? Yuk cepet. X plus 1 kuadrat X plus 1 plus kuadrat plus Y kuadrat Y sama dengan 18. 18, betul. Udah. Selesai. Bisa ya? Paham ya? Pokoknya di lingkaran itu nggak susah, cuman kita harus paham per jenis soalnya. Karena variasinya banyak. Bu. Ya, apa? Itu Y-nya jadi jadi sendiri gitu, Bu. Y-nya cari sendiri. Y-nya jadi Y kuadrat dong gitu. Sendirian, betul. Karena dia nggak bertranslasi ya. 0. Jadi persamaan lingkarannya adalah X plus 1 kuadrat plus Y kuadrat sendirian. Apakah ada pertanyaan sampai soal nomor 3 ini? Masih lancar ya? Soal berikutnya, oke? Ya, soal berikutnya. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik min 2, min 7 dan melalui titik 10,2 adalah. Nah, pusatnya ada, tapi jari-jarinya nggak ada. Ini buat hitung jari-jari, ya. R-nya nggak ada. Harus kita hitung dulu. Nah, caranya gimana, Bu? Ya udah pakai aja rumusnya tadi. Rumusnya tadi apa? Kalau pusatnya di A, B kan berarti tinggal
X min A kuadrat plus Y min B. Itu substitusi aja semuanya, nanti ketemu R kuadratnya. Jangan kebalik ya. Si A, B adalah pusatnya. Berarti ini A, ini B. Si X, Y adalah titik yang dilalui. Nah, ini X, ini. Udah, masukkan ke sana nanti ketemu R kuadratnya. Coba berapa R kuadratnya? Lima 15, Bun. 15. Benar ya? 15 ya? Coba kita lanjutin di sini. Penyelesaiannya di mana? Oh. Nih. Pusatnya di min 2, min 7. Kemudian ada sebuah titik yang dilalui yaitu 10,2. Maka 10,2 ini jadi X dan Y, pusatnya jadi A dan B. Nah, kemudian kita jarak pusat ke, oh ini Pak pakai cara yang lama. Ya udah. Artinya ada dua alternatif ya. Ini kita lanjutin dulu yang di sini. Ini tadi berapa? 12 kuadrat ya. 12 kuadrat ditambah di sini Y-nya berapa? Y-nya 2 di sini berapa? 14 9 min 9. 9 kuadrat ya. 9 kuadrat sama dengan R kuadrat. 144 tambah 81 ya. 15. Oke. Tinggal masukkan ke persamaannya lagi. Nah, lebih cepat pakai ini ya berarti ya. Ini yang ini lama nih. Harus cari apanya dulu coba. R-nya itu pakai rumus jarak titik ke titik tuh. R-nya adalah jarak A ke P. Jarak titik ke titik tuh. Delta X kuadrat plus delta Y kuadrat. Jadi ketemu R-nya adalah 15. Ya udah, kalau ketemu R-nya tinggal masukkan ke persamaan lingkarannya yang sudah ditranslasi pasti ya. Udah jadi begitu. Nah, kalau pakai cara yang substitusi yang merah ini tadi sama juga. Nah, nanti terserah kalian mau pakai cara yang mana, boleh. Bebas. Apakah jelas soal yang ini? Jelas. Oke. Saya lanjutkan ya. Intinya kalau diketahui pusatnya, kemudian melalui sebuah titik, itu substitusi aja ke persamaan lingkaran yang sudah ditranslasi, nanti cari R kuadrat, kalau udah ketemu R kuadrat, substitusi ke persamaan lingkaran lagi, tetapi X dan Y jangan diganti. Yang diganti adalah A, B, sama R kuadratnya. Soal yang berikutnya lagi. Ini apa nih? Oh, ini tadi yang cara langsung tadi. Kita masukkan A, B, X, Y ke persamaan lingkaran yang pusatnya di A, B, kemudian ketemu R kuadratnya, ya udah jadi persamaan lingkaran. Begitu, sama. Oke, kita lanjutkan ke soal yang kelima. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik 4,-3 melalui titik pangkal adalah, nah loh, titik pangkal itu berapa, berapa? 0,0 kan? 0,0, betul. Ini 0,0. Berarti sekarang kalian akan menghitung apanya dulu? R-nya bisa nggak, Bu? R-nya, pusatnya udah ada nih. Melalui, berarti ini yang dilalui itu jadi X dan Y. Ini jadi A dan B.
Udah, coba dihitung R-nya berapa. Dua lima bukan, Bu? Ya, R kuadratnya 25, berarti R-nya 5. Ya udah, tinggal masukkan ke rumusnya, berarti X min 4 kuadrat plus Y plus 3 ya. Plus 3 kuadrat sama dengan 25. Udah jadi. Paham? Bisa? Oke, sekarang kita mau lihat ke modul. Modulnya mana ya? Modulnya kita lihat contohnya. Nah ini perhatikan contoh 1. Kalau yang ini bisa ya. Kalau menyinggung sumbu Y artinya apa? Gambar aja ya. Supaya ketahuan menyinggung sumbu Y itu gimana caranya. Min 3. Min 3,5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini. Sumbu Y yang disinggung. Sumbu Y kan di sini nih. Nah, kira-kira R-nya berapa nih? Berapa? Tiga, Bu. 3, betul. 5. Kok 5? 5 itu kalau menyinggung Itu sumbu X. Kalau ke sini berarti 5. itu kan berjari-jari 5, Bu. Maksudnya gimana sih, Bu? Bukan yang ini loh, yang saya bundar ini loh. Yang C. Oh, Kalau yang ini kan tadi udah dibahas nih, udah ngerti kan caranya. Yang ini loh yang belum kebahas. Kalau dia mintanya pusatnya di min 3,5 dan menyinggung sumbu Y. Berarti sumbu Y yang atas ini ya. Nih, berarti yang ini yang kita jadikan R. Ya udah, dari sini R-nya udah dapet, tinggal masukkan ke rumus ya. Nah, ini dia nih. Paham? Ya, nanti jangan bingung ya kalau lebih mudah kalian bikin gambarannya. Supaya ketahuan, oh menyinggung sumbu Y itu sumbu Y yang disinggung, berarti R-nya nanti langsung ketahuan. Kemudian kita mau lihat contoh kedua. Nah, ini juga belum dibahas tadi. Tentukan persamaan lingkaran pusatnya ada menyinggung garis. Dari tadi menyinggung titik ya. Kalau menyinggung garis itu gimana caranya? Persamaan lingkaran pusatnya udah ada nih. Min 2, min 1. Kemudian menyinggung sebuah garis. Nah, berarti ini jarak titik ke garis itu adalah jari-jarinya. Nah, jarak titik ke garis itu kita pakai ini nggak tahu rumus ini kalian udah pernah bahas belum ya? Jarak titik ke garis itu kayaknya di vektor deh. Di vektor udah belum dibahas jarak titik ke garis. Ya intinya, Itu yang mana, Bu? jarak titik ke garis. Belum. Belum ya? Ini ada di bab apa ya? Jarak titik ke garis. Ya udah, nanti kalau misalnya apa ya, ini harus pakai rumus ini. Tapi ya udah, ini gini. Kalau jarak titik ke garis itu berarti kita cari jarak titik ke garis yang paling dekat. Yang paling dekat berarti konsepnya dia harus tegak lurus. Jadi kalau misalnya kalian bikin jarak titik ke garis, kalian garis ke sini, ini bukan ya.
Bukan jaraknya, kenapa? Karena ini nggak siku-siku di sini sudutnya. Maka ini pasti bukan jarak titik ke garis, karena dia menceng-menceng. Jadi jarak titik ke garis itu konsepnya dia harus tegak lurus. Nah, ini kalian memakai memakai konsep M-nya harus perkalian M1 dan M2 harus -1 juga boleh. Tapi di sini yang saya pakai adalah, jadi kalau kita mau cari jarak titik ke garis, di sini adalah R. Berarti ini kita mutlakkan nih, jarak titik ke garis itu ada mutlak. Kemudian persamaan garisnya itu bentuknya harus AX. Salah. A kecil, B kecil ini adalah pusat lingkaran, berarti ini persamaan garisnya saya nggak pakai A kecil, saya pakai A besar ya. Persamaan garisnya bentuknya harus AX plus BY sama dengan, jangan sama dengan, min C plus C sama dengan 0. Nah, ini persamaan garisnya. Jadi kalau nanti persamaan garisnya bentuknya belum seperti ini, harus kita paksa bentuknya jadi seperti ini. Berarti ini 3-nya pindah ke sini ya. Ini jadi 3X plus 4Y plus 0, karena C-nya nggak ada, sama dengan 0. Oke, berarti di sini ini saya edit dulu nih. Ini adalah, saya pakai ini. Saya samakan aja ya, ini saya edit, nanti saya edit lagi. Ini adalah A besar dikali A, ini A kecil. A kecil, ini adalah B besar, ini B kecil. B kecil. Ini adalah, nah, sekarang udah benar. A besar, B besar itu adalah koefisien dari persamaan garis. A itu koefisien X, B itu koefisien Y. A kecil, B kecil itu adalah pusat lingkaran. Nah, berarti di sini menjadi 3 kali min 2 ditambah 4 kali min 1 ditambah 0 C-nya. Kemudian akar dari ini juga harus diganti nih. A besar ya. A besar, B besar. Oke. Akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ya udah, ini berarti min 6 ditambah min 4 jadi min 10 dibagi 5. Berarti 2. Karena dimutlakin ya. Nah, berarti jari-jarinya adalah 2. Bu, Ya, apa? tapi itu A besarnya bukannya harusnya min 3 ya, Bu? Ini loh. Min Oh 3X, iya. kita pindah ke kiri. Oke, Bu. Oke. Bisa? Nah, ini yang harus ngapalin rumus yang ini. Jarak titik ke garis ya. Kalau diketahui pusatnya dan menyinggung sebuah garis tertentu, maka kita harus memakai rumus yang ini. A besar dikali A kecil ditambah B besar dikali B kecil ditambah C besar dibagi akar A kuadrat besar ditambah B besar kuadrat. Pokoknya A kecil B kecil itu selalu dari pusat lingkaran. Hasil translasi ya. Itu. Sudah? Kita lanjutkan ke contoh berikutnya, Pak. Yang ini udah ya, diameter, ujung-ujung diameter tadi udah. Nah, ini perhatikan, pusat itu kita pakai rata-rata X, rata-rata Y. Kemudian tentukan persamaan. Oke, nah yang ini belum. Persamaan lingkaran bentuk umum. Ini bentuk umum ya. Karena apa? Karena ada min 6X sama plus 8Y. Berarti supaya kita ketemu pusat dan jari-jarinya, nih kalian bentuk
menjadi bentuk bakunya nih. Atau kalian pakai rumus aja nih. Oh, pusatnya setengah, min setengah dari sini, setengah dari sini nih. Gitu. Ada rumusnya di apa? Di sini nih. Nih rumusnya. Kalau kalian mau pakai rumus. Nih pusatnya adalah min A per 2. A besar ya. Nih, koefisien X itu adalah A besar. Koefisien Y itu adalah B besar. Masukkan ke sana ketemu pusatnya. Jari-jari itu rumusnya seperti ini. Itu. Nah, tapi kalau misalnya kalian nggak suka ngafalin rumus, maka ini tadi saya kalian perhatikan di contoh yang tadi. Ini saya ajarkan pakai cara diubah menjadi bentuk baku. Nah, caranya gimana membentuk baku? Caranya ini. Semua X-nya dikumpulkan jadi satu tuh. Karena di sini min 6, berarti supaya masuk ke sana kan ini menjadi separuhnya nih. Separuhnya kemudian ini dikuadratin jadi muncul 9 kan. Karena ruas kiri ditambah 9, maka ruas kanan juga ikut ditambah 9 nih. Supaya balance ya, kanan kiri ditambah dengan angka yang sama. Kemudian Y-nya juga iya nih. Nih 8 kita bagi 2 nih. Nah, masuk ke sana kemudian kita kuadratin. Jadilah muncul yang ini 16. 16 ruas kanan juga harus ditambahin. Ya udah, nanti ketemu ini tinggal dibentuk sempurna jadi X min 3 kuadrat. Yang Y kuadrat plus 8, Y plus 16 juga jadi bentuk sempurna, Y plus 4 kuadrat. Yang ini tinggal dihitung angkanya berapa. Jadi 9 ternyata. Karena min 16 sama plus 16 hilang. Apakah paham? Kalau udah bentuk baku mah udah gampang ya. Pusatnya tinggal 3, min 4, jari-jarinya tinggal akar 9 gitu. Bu, saya masih bingung 9-nya dari mana. Ini loh, 6 dibagi 2. Min 6 dibagi 2, min 3 di sini. Kemudian kita kuadratin, ketemu 9. Ruas kanan juga harus ditambah 9. Kemudian 8Y. 8Y, ini angka 8 kita bagi 2, masuk ke sana nih. Jadi 4 dikuadratin, ketemu 16 dan 16. Itu paham? Paham. Oke. Jadi kalau misalnya kalian punya X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 10Y min 3 sama dengan 0. Nah, kita diminta mencari jari-jari dan pusatnya. Kalau memakai cara bentuk baku, membentuk menjadikan kuadrat sempurna, berarti kalian bentuk jadi kayak gini nih. Kalau mau langsung ya, gini caranya. X kuadrat, ini kan min 2 nih. Min 2X. Nah, min 2 ini kita bagi 2 dulu. Min 1 ya. Min 1 dikuadratin berapa? Plus 1 kan? Nah, kita tambahin di sini. Kemudian plus yang Y sekarang. Y kuadrat plus 10Y maksudnya. Nah, 10Y dibagi 2 berapa? 10. 5 ya. 5 dikuadratin berapa? 25. Nah, tutup kurung. Sama dengannya, nah ruas kanannya ini yang ini min 3 ini dipindah ruas dulu. Kemudian ditambahin tadi 1 kuadrat 1. Kemudian 25-nya juga. Karena ruas kiri dan kanan harus balance ditambah dengan angka yang sama. Itu. Yang ini penambahan baru kita. Ini harus balance ya. Ya udah tinggal ini dijadikan kuadrat ketemu kuadrat sempurna ya. X min 1 kuadrat. Separuhnya dari ini ya. Kuadrat. Plus yang ini berarti Y plus 5 pasti. 5 kuadrat. Sama dengannya berapa?
26. 29. 29, betul. Ya udah, berarti pusatnya di 1,-5, jari-jarinya akar 29. Paham? Atau pakai rumus yang di halaman depan tadi juga boleh. Udah? Sekarang kita lanjutkan ke contoh ke-5, contoh ke-6 nanti dulu. Contoh ke-7 apalagi? Ya udah, satu contoh lagi, kemudian kita lihat soal. Contoh 5. Ini saya hapus ya coretannya ya. Contoh 5. Nah, kalau kalian ketemu bentuk soal seperti ini, tentukanlah persamaan lingkaran. Ini pusatnya nggak ada, jari-jarinya nggak ada, diameternya juga nggak ada. Kemudian minimal ada 3 titik seperti ini, ya udah kita pakai aja rumus bentuk umumnya. Kemudian substitusi titiknya satu per satu nih. 0,0 substitusi dulu. 0,0. Ketemu persamaannya, jadinya C-nya ketemu 0 nih. Ya udah, C-nya udah ketemu nih. Kemudian titik yang berikutnya lagi nih. Yang ke sini itu titik yang kedua, yang A ya. Titik A kita substitusi ke persamaan bentuk umumnya. Bentuk umum ya, jangan bentuk baku. Karena kita akan mencari A dan B, C-nya ini. A besar, B besar, C besar. Ketemu persamaannya adalah min A plus 2B sama dengan min 10. Karena C-nya udah langsung jadi 0 aja ya. Udah diketahui ketemu dari persamaan yang pertama tadi. Kemudian titik B kita substitusi lagi di persamaan bentuk bentuk umum ini ya. Titik B nih. Masukkan X-nya diganti min 1, Y-nya diganti 7. Ketemu persamaannya min A plus 7B sama dengan min 50. Ya udah, dua persamaan ini kita eliminasi. Kita eliminasi ini di min ya. Nah, kemudian karena di min ini berarti minnya ke atas aja ya. Berarti ini 5B di 5B sama dengan min 40. Berarti B-nya min 8 tuh, betul. Kalau kemudian A-nya kita substitusi aja ke sana B-nya nih. Min 16 jadi 6. Min A sama dengan min 6. Min A sama dengan 6, berarti A-nya adalah min 6. Ya udah, masukkan ke sana. Ketemu persamaan lingkarannya. Paham? Bisa? Oke, sekarang kita lihat latihan 1. Latihan 6 dan 7 kita pertemuan minggu depan sama. Ini contoh berapa ini? Kedudukan belum. Contoh 9 lewatin. Nah, ini. Latihan 1. Ini saya buang coretannya. Tentukan persamaan lingkaran yang membentuk bentuk baku ya. Dalam bentuk baku. Ini udah bisa, tinggal masuk rumus ya. Menyinggung garis X sama dengan 3. Nah, ini berarti buat cari R-nya ya. Nanti digambar aja buat cari R-nya biar gampang. Kemudian, kalau X sama dengan 3 itu berarti tegak ya. Y sama dengan itu horizontal. Tentukan pusat dan jari-jari. Nah, ini tadi yang udah dicontohin. Kemudian yang nomor 3, tentukan persamaan lingkaran. Oke, yang ini yang contoh 5 tadi ya. Nomor 3 yang contoh 5 tadi. Nomor 4 nanti dulu, nomor 5 nanti dulu. Ya, nih sama nomor ini. Nomor 6. Oke.
Berarti tadi yang kalian kerjakan adalah nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oke. 1, 2, 3 sama 6. Tuh. Oke, paham? Nah, silakan kalian mencoba mengerjakan yang nomor 6 dulu deh. Biar nanti yang nomor 1, 2, 3 gampang ya. Biar yang gampang buat PR. Yang ini kan masih ada waktu kan kalian sampai jam 10.50, betul nggak? Ya, yaudah, yuk kita waktunya masih ada 8 menit. Kita kerjakan yang nomor 6 dulu. Nomor 6. Tadi pakai rumus tadi ya. Apa tadi rumusnya? Saya tulis di sini. R-nya, karena menyinggung garis, berarti R-nya itu adalah harga mutlak dari, di sini adalah A besar dikali A kecil, ditambah B besar kali B kecil, ditambah C besar, dibagi akar dari titik ya. Jangan dari pusat. A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, ini rumusnya. Dah. Yuk, yang A jari-jarinya berapa dihitung. Bu Helen, tadi saya ketinggalan A besar A kecilnya yang mana ya, Bu? Oh, A besar A besar, B besar, C besar itu dari garis. Jadi persamaan garisnya itu dinyatakan sebagai AX plus BY plus C. Supaya nyambung sama bentuk umum persamaan lingkaran ya. Itu kan A besar koefisien X, B besar koefisien Y, C itu konstanta gitu ya. Nah, berarti A kecil, B kecil itu adalah hasil translasi lingkaran, pusat lingkaran pasti. Nah, itu. Oke, makasih Bu. Ya. Apakah dapat jari-jari yang lingkaran A? Berapa itu? Jari-jari dari jawaban yang A. Bu, berarti pindah ke kiri semua dulu ya, Bu? Ya, boleh. Ini pindah ke sini, boleh. Atau yang X plus 5 pindah ke kiri, boleh. Terserah kalian. Ada yang udah dapat? Saya udah, tapi kayak Berapa? Berapa R-nya? Sebutin aja. 4 akar 13/13. Serius. Kan ini bentuknya, kamu bentuknya apa? Yang pindah Y-nya atau yang X plus 5? X. X. Yang pindah Y-nya. Min Y Y plus 5 ya. 5 sama dengan. Ya, 5 sama dengan 0. Nah, di sini kan berarti 1 dikali 2 dikurangi 1 dikali 3 ditambah 5 kan? Kemudian dibaginya itu akar dari A besar B besar dikuadratin. Berarti 1 bukan yang plus 1, jangan pusat.
Tadi kan saya bilang A besar B besar ya yang diakarin. Nah, Oke. jadinya berapa yang udah dapat siapa? Dirasionalin nggak, Bu? Boleh. Farel, kok kamu nggak kelihatan, Farel? Farel, Ya, Bu. kamu nggak kelihatan. Gambarmu, orangnya Oh. nggak kelihatan. Oh, bentar, Bu. Kamu tutup aja itunya, backgroundnya, biar kamu kelihatan. Berapa? Saya 2/2. 2/2, betul. Ya, 2 akar. Jadi 2 akar 2. ya kan 4/2 ya. Ya udah, ini berarti persamaan lingkarannya langsung dapat tuh. X min 2 kuadrat plus Y min 3 kuadrat sama dengan berapa tuh? 8 ya? Nah, paham? Apakah ada yang belum jelas? Bu, Ya, apa? berarti A besar A kecil itu yang nempel sama sama variabel garis. X-Y-nya. Sama garis, ya, betul. Terus kalau Y-nya dipindah ruas jadi Y-nya min gitu kan. Betul. Oke. Nah, kalau yang B udah gampang nih. Udah, nggak usah pindah-pindah. R-nya berapa nih yang B? Bu. Ya. Yang B saya nemunya 13 akar 3/3, bener nggak? Kok akar Udah 3? saya rasionalin. Kok akar 3? Nggak tahu. Akar Tahu. 5 kali. Kan 2 tambah 1. Dikuadratin nih, kuadrat itu. Oh, astaga. Yeah, Astaga, teliti. Ya udah, biarin 13 per akar 5, kemudian kamu kuadratin. Jadi 169 per 5 ya. Ya, itu R kuadratnya. Tinggal masukin ke sini. Yang 8-nya ini tinggal diganti 169 per 5. Kemudian mau kamu kali 5 semua juga boleh. 5 buka kurung X min 2 kuadrat plus 5 buka kurung Y min 3 kuadrat sama dengan 169. Oke, paham yang nomor 6? Oke, berarti PR-nya nomor 1, 2, 3 ya. Latihan 1. Oke, buat pertemuan minggu depan. Hari Senin ya berarti. Oke.